Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Firgansyah dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman platform perangkat bergerak lanjut. Acara kedua yaitu membangun fasilitas authentication melalui login page pada Ionic Project. Nah, pada acara kali ini kita memiliki tiga tujuan. Yang pertama apa? Memahami teknologi dan pendekatan yang digunakan oleh Ionic Framework untuk membangun hybrid application. Kemudian kita juga memahami prosedur dan tahapan dalam membangun fasilitas authentication melalui login page menggunakan pada proyek yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Yang terakhir adalah menerapkan prosedur dan tahapan dalam membangun fasilitas authentication melalui login page menggunakan pada proyek yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Nah, pada acara kali ini kita menggunakan beberapa framework baru yaitu seperti NGRX. Nah, NGRX itu apa? Itu merupakan sebuah library yang digunakan untuk pengelolaan state di aplikasi Angular menggunakan prinsip Redux. Nah, pada IGRX ini dapat digunakan untuk memungkinkan pengembang untuk mengelola state aplikasi secara lebih prediktif dan terstruktur menggunakan action, reducer, dan store. Nah, ini sangat membantu pengembang dalam mengelola kompleksitas stage aplikasi yang besar agar memastikan bahwa semua perubahan state yang terjadi pada aplikasi tersebut dapat dilacak dan dikelola secara konsisten. Nah, kemudian kita juga menggunakan Firebase. Nah, Firebase itu apa? Itu merupakan platform pengembang aplikasi yang menyediakan berbagai layanan, termasuk autentifikasi pengguna, penyimpanan cloud, ataupun hosting serta Firebase Authentication. Misalnya memudahkan pengembang untuk menambahkan autentifikasi pengguna ke dalam aplikasi mereka dalam berbagai metode. Nah, untuk autentifikasi ini terdapat beberapa metode seperti menggunakan email maupun Google, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, Firebase ini juga mendukung pengolahan data secara real time dan memiliki integrasi yang baik dengan teknologi front-end termasuk Angular dan NGRX. Kemudian Firebase ini juga dapat dikombinasikan dengan aplikasi yang lainnya, Oke. Nah, pada NGRX tadi saya sebutkan mengenai action, reducer, dan store. Nah, action itu apa? Action merupakan sebuah objek yang mengirimkan informasi tentang apa yang terjadi dalam aplikasi. Kemudian untuk reducer itu merupakan fungsi yang menerima state sebelumnya dan sebuah action kemudian mengembalikan state baru berdasarkan action tersebut. Nah, reducer ini memiliki fungsi yang bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana state aplikasi berubah sebagai respon terhadap sebuah action. Nah, reducer ini tidak boleh mengubah state secara langsung tetapi harus mengembalikan replika state baru dengan perubahan yang diinginkan. Kemudian store itu apa? Store itu merupakan single source of truth untuk state aplikasi di NGRX. Nah, store ini menyimpan seluruh state aplikasi dan menyediakan cara untuk mengakses, memperbarui, dan memantau state tersebut. Itu juga memungkinkan pengembang untuk menghubungkan state ke komponen Angular sehingga state perubahan dapat dipantau dan direspon oleh aplikasi dengan cara yang terstruktur dan konsisten. Oke. Nah, untuk eh, ini apa penggunaan implementasian aplikasi ini juga menggunakan authentication dan auto verification. Nah, authentifikasi itu apa? Autentifikasi merupakan proses verifikasi identitas pengguna yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna yang mencoba akses sistem dapat terkredensial seperti user dan password. Kemudian untuk otorisasi itu apa? Merupakan proses autentifikasi di mana sistem menentukan hak akses
pengguna tersebut. Nah, ini artinya apa? Artinya tuh otorisasi ini dapat mengatur apa saja yang pengguna dapat lakukan terhadap sistem yang diautentifikasi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam script. Nah, di sini kita membuat beberapa store baru seperti loading dan login. Nah, untuk loginnya ini terdapat beberapa file seperti yang setelah saya sebutkan tadi, merupakan action, reducer, store, dan state. Oke. Nah, untuk yang di loading action ini, kita menambahkan fungsi untuk loadingnya itu untuk menampilkan interface saja di show atau head. Nah, kemudian untuk yang di reducer, kita melakukan reducer untuk masih sama untuk UI-nya di show atau head. Nah, kemudian untuk yang store ini, nah untuk yang store ini kita menampilkan beberapa kondisi. Jika di show maka akan loading usernya gimana, kemudian di hide ada gimana, kemudian untuk kondisi di should keep state in action if action is unknown juga bagaimana. Nah, kemudian untuk yang loading state ini cuma mengambil data interface dengan tipe boolean. Oke, kemudian di login action, nah ini memuat beberapa action untuk recover password, seperti recover password jika emailnya seperti string, kemudian recover password sukses, maka create action menggunakan create action, kemudian recover fail, maka akan melakukan create action recover password fail. Kemudian di sini juga ada action untuk login. Nah, untuk login tersendiri kita dapat beberapa kondisi cons atau variable yang jika create actionnya login berhasil seperti apa, jika gagal seperti apa. Kemudian di sini ada efek. Nah, efek ini digunakan um, untuk autentifikasi service mockupnya jika beberapa recover beberapa kondisi emailnya benar atau salah. Kemudian di sini juga dites apakah login efek itu dalam modul. Kemudian kita juga mengaturkan override outer service dengan di mockup juga. Ini juga ada beberapa kondisi jika sukses bagaimana, jika emailnya tidak ada maka akan mengatur actionnya bagaimana. Kemudian jika login dengan valid credential return sukses maka kondisinya seperti apa. Kemudian ada login ke invalid credential mereturn errornya maka seperti apa. Oke, kemudian ini untuk yang efeknya. Nah, untuk efeknya ini kita juga mengatur tentang bagaimana recover passwordnya. Untuk recover passwordnya actionnya bagaimana. Kemudian untuk yang login, jika login ini sukses ataupun bagaimana. Kemudian untuk catch error maka loginnya fail. Nah, untuk yang reducer, reducernya ini seperti ini. Fungsinya kan untuk menerima state sebelumnya dan sebuah action, kemudian mengembalikan state baru berdasarkan action tersebut. Nah, ini kita inisial dulu state-nya, berarti on recover password, maka beberapa kondisi. Ini juga ada recover current state-nya bagaimana, terus ada pengembalian action-nya. Ini juga untuk login. Kalau login sukses, maka kondisinya bagaimana, kemudian login fail kondisinya bagaimana. Oke, nah ini di sini terdapat untuk yang login store-nya. Untuk login store-nya juga untuk kondisi action-nya, misal loginnya berhasil bagaimana, kemudian untuk recover password-nya sukses, maka kondisinya bagaimana, terus
Jika passwordnya fail, juga bagaimana? Kemudian jika sudah login, maka bagaimana? Jika login sukses, maka akan bagaimana? Seperti login fail juga akan kondisi-kondisinya bagaimana untuk nah, ini juga ada password login state-nya. Nah, ini kita menggunakan beberapa ini juga diganti menjadi boolean. Artinya apa? Boolean kan tahu sendiri, berarti tipe data yes or no. Nah, ini sebagai kondisi bahwa loginnya itu yes or no seperti apa. Kemudian di sini juga ada app initial state. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasikan state jika loading, maka akan munculnya false dan login seperti ini, ada kondisi beberapa kondisi. Nah, ini untuk upstate.ts ini digunakan untuk mengambil interface-nya. Kemudian App Store module.ts ini digunakan untuk menambahkan struktur yang digunakan. Nah, di sini juga kita menambahkan modul.user untuk tipe datanya string. Kemudian kita juga menambahkan autentifikasi out service ini digunakan untuk autentifikasi services yang kita gunakan. Nah, untuk autentifikasi ini kita juga menggunakan Firebase untuk Firebase usernya. Kita cek kredensialnya itu bagaimana, apakah itu sudah terdaftar di Firebase kita. Nah, ini juga ada beberapa kondisi. Jika email dan ID-nya itu valid, maka akan observernya maka komplit. Jika tidak bisa, maka usernya akan null otomatis jika tidak terdaftar. Kemudian kita juga catch errornya. Misal jika ada error, maka jika akan ke catch. Oke. Kemudian kita juga mengatur pada environment. Nah, pada environment ini apa? Ini merupakan inisialisasi dari API Firebase yang kita gunakan. Nah, pada Firebase ini kan itu merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan itu tadi ya, pengguna. Nah, ini juga kita menambahkan API key, kemudian ada domain, project ID, store bucket, messaging center ID, kemudian app ID. Nah, untuk APK-nya ini setiap pengembang itu memiliki API key yang berbeda. Contohnya untuk punya saya authentication. Nah, untuk authentication ini usernya itu juga sudah dapat kita tambahkan yang dapat akses akses aplikasi kita tuh siapa saja seperti itu. Nah, ini untuk yang select campaign ini. Jadi kita dapat cek di wait a minute. Nah, ini terdapat API key dan juga beberapa parameter yang kita gunakan untuk project Firebase kita. Ini kan tadi kan saya juga sudah menyebutkan dapat user ya. Nah, untuk usernya ini, setiap user itu memiliki ID yang unik. Jadi kita dapat menambahkan beberapa user untuk aplikasi kita untuk disimpan terdapat pada Firebase kita. Kita bisa menambahkan user. Nah, untuk kedepannya, pengembangan kedepannya itu aplikasi yang kita buat akan dapat menambahkan user secara
dengan websitenya, bukan menambahkan dari Firebase. Nah, untuk menambahkan Firebase secara langsung kan ini otomatis yang dapat menambahkan kan adalah pengembang. Nah, sementara kita jika menggunakan aplikasi website ini, kita dapat menambahkan untuk penggunanya itu dapat menambahkan account ataupun akses yang dapat mengakses atau website kita. Oke, langsung saja kita mulai demonya. Ionic. So, just wait a minute. Alright. Oke, ini merupakan aplikasi yang telah kita kembangkan. Kita buat menjadi yang ini aja, responsif aja. Nah, jika kita menambahkan email itu masih seperti yang kemarin ya. Jika tidak emailnya tidak valid, nah kita coba dulu untuk kan tadi sudah ada daftar beberapa email yang dapat kita gunakan ya. Nah ini jika kita klik login, nah maka di sini terdapat autentifikasi tidak bisa. Ini kenapa? Karena log dari Firebase kita itu merupakan data user yang dapat mengakses pada autentifikasi website tersebut itu belum terdaftar. Jadi autentifikasi untuk mengakses dari aplikasi kita itu belum ada. Nah kita coba masukkan email yang sudah benar. Oke. Nah kita ini saat di passwordnya masih kita salahkan dulu. Kemudian nah, kita klik lagi login. Oke, nah ini juga masih belum bisa. Nah, jika kita klik forget password atau password email gimana, nah maka akan muncul pop-up recovery email send. Nah, itu kita kirim recovery-nya bagaimana, terus kita dapat mengaksesnya pada email kita. Nah, ini terdapat email untuk mau recovery password maupun email kita. Oke. Bagaimana jika kita masukkan kondisi password yang benar, maka akan langsung, nah, otomatis masuk. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.